Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 757. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai legal opinion dengan judul Anak yang tewas dilakban di Pantai Ciara, Lebak, Banten guna memenuhi mata kuliah argumentasi hukum kelas L. Baik, selanjutnya masuk ke dalam isu yang akan kita bahas pada legal opinion, yaitu kasus pembunuhan anak bernama Akiula Priska Herlan atau yang disingkat APH yang ditemukan terbunuh dengan wajah dililit lakban. Dengan kronologi, pada tanggal 17 September 2024, APH yang berusia 5 tahun diculik di rumahnya di Cilegon saat sedang bermain handphone. Pada saat itu, ibu korban tidak sedang berada di rumah karena pergi bekerja. Pelaku telah merencanakan pembunuhan ini selama sebulan lebih dan memilih waktu ketika ibu korban tidak sedang berada di rumah. Dua dari pelaku, yaitu Saenah 38 tahun dan Rido alias Rahmi 38 tahun, menunggu di sebuah gudang dekat rumah korban dan berhasil membawa korban ke lokasi tersebut. Setelah dibawa ke gudang, korban mengalami kekerasan yang sangat brutal dengan cara membekap mulut ketika korban melawan atau dengan menggigit tangan pelaku, pelaku marah serta melilit wajahnya dengan lakban. Kemudian pelaku memukul menggunakan shockbreaker sehingga akhirnya korban tewas. Setelah pembunuhan, pelaku memasukkan jenazah korban ke dalam tas ransel dan membuangnya di sungai di Kecamatan Ciara, Kabupaten Lebak, Banten. Motif dibalik pembunuhan ini yaitu terkait dengan hutang piutang antara pelaku dengan ibu korban, sehingga pelaku merasa sakit hati karena ibu korban sering menagih pelaku terkait hutangnya tersebut. Pada awalnya pelaku merencanakan untuk membunuh ibu korban, namun setelah difikirkan mereka akhirnya memutuskan untuk berfokus pada korban sendiri. Penangkapan kelima pelaku dilakukan dalam kurun waktu singkat, yaitu pada tanggal Sabtu 21 September 2024. Selanjutnya kita masuk ke dalam fakta-fakta yang terdapat pada kasus ini. Terdapat 4 fakta. Yang pertama yaitu penculikan. Pada tanggal 17 September 2024, Akiula Priska Herlan atau yang disingkat APH, seorang anak berusia 5 tahun diculik dari rumahnya di Cilegon, Banten. Fakta yang kedua yaitu pembunuhan berencana. Pelaku sudah merencanakan pembunuhan sejak sebulan sebelumnya. Pada saat itu pelaku berencana membunuh ibu korban, namun setelah difikirkan akhirnya pelaku memutuskan untuk berfokus pada korban itu sendiri. Fakta yang ketiga yaitu eksekusi. Setelah ibu korban pergi dari rumah, pelaku menculik korban dan membawanya di sebuah gudang dan melakukan eksekusi dengan cara membekam mulut korban, kemudian memukul korban dengan shockbreaker sehingga akhirnya tewas. Kemudian fakta yang keempat yaitu pembuangan jenazah. Setelah korban meninggal, korban dimasukkan ke dalam tas ransel dan direncanakan untuk dibuang. Selanjutnya, ada pun regulasi yang digunakan dalam kasus ini. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Baik, selanjutnya kita masuk dalam analisis yang akan kita bahas dalam legal opinion kali ini, yaitu pada tanggal 19 September 2024 ditemukan seorang anak yang tewas terlilit lakban di Pantai Ciara, Lebak, Banten. Hal tersebut disertai dengan hilangnya anak dari ibu Amalia yang bernama Akiula Priska Herlan atau selanjutnya disingkat APH. APH sudah hilang sejak 3 hari dari rumahnya. Setelah penemuan jenazah atau jasad korban, diketahui bahwa anak tersebut merupakan anak dari ibu Amalia yang hilang sejak 3 hari tersebut. Polisi melakukan penyelidikan dan terungkap bahwa anak tersebut dibunuh oleh teman ibunya, yaitu Saenah, Rahmi, Emi, dan 2 orang lainnya yaitu Ujang dan Yayan. Kronologi kejadian
yaitu bermula ketika sebelum pembunuhan, ibu dari korban menerima pesan ancaman yang berisi penculikan dan pembunuhan kepada keluarganya. Kemudian pada tanggal 17 September 2024, pada saat ibu korban sedang tidak ada di rumah karena pergi bekerja, pelaku yaitu Saenah Emi menunggu di gudang dekat rumah korban. Kemudian mereka melakukan penculikan terhadap korban yang sedang bermain handphone. Korban kemudian dibawa ke gudang dan mengalami kekerasan yang sangat kejam, yaitu dengan membekap korban menggunakan tangan. Kemudian karena korban memberikan perlawanan, yaitu dengan menggigit tangan pelaku, kemudian pelaku langsung melakban mulut korban agar tidak dapat menggigit atau berteriak. Setelah itu, korban dipukul pada bagian punggung menggunakan shockbreaker hingga tewas. Kemudian pelaku yaitu Saenah, Emi, dan Rahmi membawa korban yang sudah tewas ke tempat persembunyian pelaku, yaitu kontrakan milik Ujang dan Yayan di daerah Keramat Watu, Kabupaten Serang, yang dengan memasukkannya ke dalam kontainer dan dibawa menggunakan sepeda motor. Selanjutnya, para pelaku sempat bingung akan melakukan apa terhadap jasad korban. Terdapat wacana untuk membakar dan mengubur korban, namun karena situasi yang dirasa tidak memungkinkan, akhirnya mereka memutuskan membuang jasad korban yang dilakukan oleh Ujang dan Yayan di Pantai Ciara menggunakan tas. Motif dari pembunuhan korban ini didasari karena para pelaku yaitu Saenah, Emi, dan Rahmi memiliki hutang kepada ibu korban dan mereka merasa sakit hati karena sering ditagih oleh ibu korban. Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, yaitu pembunuhan yang dilakukan pelaku sudah direncanakan sejak 1 bulan sebelumnya, dan target awal adalah ibu korban namun berubah menjadi korban itu sendiri. Pelaku yang menculik korban pada tanggal 17 September 2024 dan mengeksekusinya di gudang dekat rumah korban dengan menutup mulut korban menggunakan lakban dan memukul korban menggunakan shockbreaker hingga akhirnya tewas, serta membuang jasad korban menggunakan tas ransel di Pantai Ciara. Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, hal tersebut bertentangan dengan hukum nasional, yaitu perbuatan pelaku bertentangan pada pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Mengingat korban dari kasus ini adalah anak di bawah umur, maka berlaku asas lex specialis sehingga menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena pelaku melakukan kekerasan yang mengakibatkan mati pada anak, maka dasar hukum yang digunakan adalah pasal 76C yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, ataupun turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Junto pasal 80 ayat 3 yang berbunyi dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 mati, pelaku dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kemudian karena pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sudah direncanakan sejak sebulan sebelum mereka melakukan eksekusi, maka dasar hukum yang digunakan adalah pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama di 20 tahun. Kemudian pelaku yaitu Saenah, Rahmi, dan Emi, Ujang, Yayan terancam dengan pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 340 KUHP dengan pidana mati yaitu pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kesimpulan pada legal opinion kali ini, pembunuhan dalam kasus ini dipicu karena adanya permasalahan hutang piutang yang mengakibatkan pembunuhan karena ada pelaku yang merasa sakit hati kepada ibu korban
yang sering menagih hutang kepada pelaku. Tindakan para pelaku tersebut sangat kejam, termasuk melilit lakban di mulut korban untuk mencegah terjadinya teriakan dan memukul dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan korban mati. Kemudian jenazahnya dibuang ke sungai, menunjukkan rasa kurangnya kemanusiaan. Kejadian tragis ini tak hanya menggugah rasa kemanusiaan, namun menyoroti pentingnya perhatian terhadap masalah hutang piutang serta dampaknya terhadap hubungan antar manusia. Selain itu, menunjukkan perlunya adanya sistem perlindungan anak yang lebih baik untuk mencegah terjadi hal serupa di masa yang akan mendatang. Demikian presentasi yang saya lakukan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.